warahmatullahi wabarakatuh. Hai Jawa Karteng, selamat datang di podcast kesehatan UPTD Puskesmas Karangtengah. Nah, di sini kita akan melakukan podcast tentang isu-isu kesehatan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah diare pada balita. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Despiana. Saya sebagai perawat pelaksana di UPTD Puskesmas Karangtengah. Nah, sebelum membahas diare pada balita, saya akan menjelaskan dahulu layanan dehidrasi oral aktif yang ada di UPTD Puskesmas Karangtengah. Nah, layanan dehidrasi oral aktif adalah salah satu layanan di Fasiankes yang menyediakan layanan konseling terkait dengan diare. Nah, tujuan dari LROA ini atau layanan dehidrasi oral aktif ini adalah melakukan konseling dehidrasi, menyediakan pusat informasi tentang diare dan penata laksanaannya, menyediakan oralit dan zinc bagi orang tua balita atau pengasuh balita yang berkunjung ke fasilitas layanan kesehatan di UPTD Puskesmas Karangtengah, Kota Sukabumi. Nah, tapi pada hari ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh Dr. Rifki, dokter umum intensif di UPTD Puskesmas Karangtengah, Kota Sukabumi. Kita hari ini kedatangan Dr. Rifki nih. Halo dok. Halo dek. Bagaimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah sehat walafiat dek. Nah, sebelumnya perkenalkan diri dulu dok, biar teman-teman Jawa Karteng tahu ya. Oke, sebelumnya kenalin teman-teman, saya di sini Dr. Muhammad Rifki. Saya merupakan dokter intensif di Puskesmas Karangtengah. Cukup ya teman-temannya, ada yang tanya lagi nih. Oke. Dok, hari ini kita akan melakukan podcast dengan tema diare pada balita nih dok. Kalau sebelum-sebelumnya teman saya membahas isu-isu kesehatan di UPTD Puskesmas Karangtengah secara menyeluruh nih dok. Nah, kalau untuk hari ini kita fokus ke balita aja. Nah, untuk sekarang diare pada balita itu apa sih dok? Oke, kalau tadi teteh bertanya apa sih diare pada balita? Ya, sebelumnya kita tarik lebih dahulu nih definisi dari diare itu sendiri ya. Diare ini sendiri secara definisi itu merupakan suatu penyakit di mana penderitanya atau pasiennya sendiri mengalami BAB cair yang harusnya kan sebenarnya konsistensinya normal ya, tidak begitu keras ataupun tidak begitu cair. Tapi di sini pada keadaan diare di mana konsistensi BAB-nya sendiri cair dan harus jumlahnya ini sendiri frekuensinya lebih dari 3 kali dalam waktu 24 jam. Itu dari definisi diare. Sedangkan kalau definisi diare pada balita ya berarti ditambahkan aja penyakit ini sendiri terjadi pada bayi kurang dari 5 tahun seperti itu. Nah, kalau untuk penyebabnya apa sih dok diare pada balita itu? Oke, untuk penyebab diare pada balita itu macam-macam sebenarnya ya. Yang pertama bisa karena infeksi ya. Infeksi juga dibagi lagi macam-macam. Yang pertama infeksi dari virus. Nah, kalau untuk virus ini sendiri biasanya paling sering pada bayi usia kurang dari 2 tahun atau baduta. Kenapa? Karena kalau misalkan untuk baduta ini sendiri kan sistem imunitasnya masih rendah tuh. Ya, makanya masih bisa virus gampang untuk masuk, dan paling sering ini sendiri virusnya namanya rotavirus. Itu paling sering pada diare usia 2 tahun itu virus. Sedangkan ada juga penyebab lain yaitu bakteri ya. Kalau bakteri bisa macam-macam tuh. Bisa bakteri itu bisa karena kalau misalnya dia lagi tipes kan, salah satu gejala tipes juga ada diare ya. Tipes juga kan itu dia merupakan suatu bakteri juga, tifoid itu. Terus apa macam-macam sebenarnya, macam-macam lagi. Lalu juga ada parasit. Kalau untuk parasit apa contohnya? Kayak misalkan dia terinfeksi kayak kolera ya, salmonella dan sebagainya. Itu parasit-parasit yang biasanya dari makanan tuh parasit. Yang terakhir kalau pada balita paling sering yaitu ada ketidakcocokan pada susu formula. Jadi ada beberapa bayi yang dia ini sendiri mengalami alergi pada susu sapi ya. Jadi untuk makanya penting tuh ASI ya ibu-ibu bapak ya. Kenapa penting ASI? Karena ada beberapa bayi yang dia itu tidak cocok menggunakan susu formula sehingga nanti gejalanya setelah minum susu formula dia jadinya mencret seperti itu. Iya. Nah, gitu ya teman-teman Jawa Karteng. Nih, kalau misalnya ini dok, hal apa sih yang menyebabkan diare pada balita? Oke, kalau tadi kan penyebab ya ada tadi infeksi ataupun tadi alergi susu ya. Lalu kalau misalnya hal apa aja yang bisa menimbulkan terjadinya diare? Yang pertama yang pasti yang diare sendiri kan penyakit higienitas ya. Yang pasti berarti kita harus menjaga higienitas. Nah, berarti penyebab utamanya adanya kebersihan. Nah, betul, kebersihan. Jadi dia abai terhadap higienitas. Jadi seperti apa yang menimbulkan diare? Kalau misalkan anak nih mau makan, dia nggak cuci tangan terlebih dahulu. Biasanya kan anak-anak 5 tahun kan jarang yang mungkin cuci tangan sendiri, pasti harus orang tuanya yang nyuci tangannya. Jadi habis main tanah, habis main apa, tiba-tiba makan, nah itu tuh tiba-tiba bisa ada bakteri ataupun ada parasit yang ikut makan, akhirnya jadi diare. Itu tadi ya ketidakpatuhan pada cuci tangan. Lalu kalau itu dari segi anaknya, kalau dari segi orang tuanya mungkin pada saat menyiapkan makanan
tidak higienis tadi. Apa contohnya? Misalkan dia pada saat memasak tidak sampai matang. Ya, baik itu airnya. Tapi kadang ini dok gini nih, mewakili ya Iya, betul. teman-teman Jawa Kateng. Kadang kan gini, kayak telur setengah matang itu bagus nggak sih dok? Iya, nah yang mana telur setengah matang mungkin enak di lidah tapi tidak enak di perut ya nanti ya. betul. Karena kenapa? Karena kalau telur setengah matang itu masih bisa terinfeksi oleh bakteri salmonella. Ya, salmonella. Jadi otomatis kalau misalnya dari segi enak sih enak ya, karena kan dia setengah matang itu sendiri biasanya masih ada lembek-lembek gimana ya. Tapi kalau misalkan dari segi nanti kesehatan itu juga kita tidak bisa menjamin karena kan kita nggak tahu di dalam telur tersebut ada bakteri salmonella atau tidak. Nah, makanya tadi ibu-ibu atau bapak-bapak harus memasak makanannya pastikan sampai matang sempurna ya, seperti itu. Lalu selanjutnya selain matang sempurna, lalu juga kalau udah menyiapkan makanan, udah ada di meja makan, jangan lupa ditutup dengan tudung saji. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu ada lalat dari tempat sampah hingga ke makanan kita ya. Ada misalkan apa lalat yang dari mana aja kan, dari orang yang penyakit dan tiba-tiba hinggap di makanan kita, terus habis itu kita makan, akhirnya jadi keinfeksi deh dia itu seperti itu. Mungkin sebenarnya masih banyak sih penyebabnya, cuma secara garis besar yang paling sering terjadi pada balita. Ya, karena ini ya dok ya, apa sih botol susu. Nah, betul. Karena nih apa ini ibu-ibu di suka Nah, malas kan ya bu. betul. Jadi botol itu sendiri kalau misalnya habis dipakai harus dipanaskan ya. Kalau misalnya botol susu ya, apalagi yang masih pakai susu formula atau dan sebagainya, masih pakai dot, jangan lupa untuk setelah digunakan di sini dipanaskan. Karena kalau nggak dipanaskan takutnya ada ya tadi yang sudah dijelaskan penyebab utamanya seperti bakteri, virus ataupun parasit masih tersisa di botol susu tersebut. Kadang-kadang ini dok, kalau misalnya pada botol susu nih, kadang kan udah sekali pakai atau gimana sih dok sih botol susu? Kalau gitu? botol susu sih itu sebenarnya bisa diganti secara berkala, tapi ya nggak harus sekali pakai buang, itu kan sayang juga ya. Yang pasti kalau misalkan sudah dipakai harus dicucinya sampai bersihnya sendiri dipanaskan. Nah, Ya. bisa nggak kalau misalnya udah dipakai nih dok nih si botol susunya ya, bisa nggak udah dipakai kita pakai lagi gitu? Kita pakai lagi. Nah, sebenarnya kalau misalkan dalam jangka waktu yang berdekatan sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah didiamkan terlalu lama ya tadi takutnya ada parasit-parasit yang masuk ke botol tersebut. Seperti itu sih Teh. Siap dok. Iya. Nah nih kalau untuk penanganan di rumah dok, di hari pada balita apa sih sebelum kita nih bawa sebelum kita bawa ke fasilitas kesehatan, ya. apa aja sih gitu yang harus dilakuin di rumah gitu? Oke ya. Kalau misalkan ditanya seperti itu, apa aja sih penanganan awal diare di rumah ya ibu-ibu sebelum kita bawa anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat, baik itu rumah sakit maupun puskesmas. Nah, yang pertama kita kan namanya diare itu kekurangan cairan yang pasti banyak cairan di dalam tubuh yang keluar dalam jumlah yang banyak ya, seperti itu. Nah, berarti kan terlaksananya apa ya? Berarti kita mengganti cairan yang sudah terbuang. Diganti dengan apa? Mungkin ibu bapak pernah dengar yang namanya Oralit ya. Kalau untuk sekarang banyak sih dijual bebas, ada Oralit yang dalam bentuk kemasan saset, seperti itu bisa dibeli di apotek. Ataupun lagi malam nih, udah apoteknya udah tutup, kita nggak bisa, udah malam kita udah anaknya udah terlanjur banyak nih mencernya, ya berarti kita bisa bikin Oralit secara manual. Nah, gimana cara bikin Oralit manual? Siapkan aja gelas kurang lebih 200 cc air mineral matang ya, ingat jangan mentah ya, yang pasti sudah matang, air putih mineral. Lalu kita siapkan sendok teh dan juga sendok teh bukan kita siapkan tehnya ya, kita siapkan garam dan juga gula. Nah, jadi yang pertama siapkan air yang sudah matang sekitar kurang lebih 200 cc, lalu ambil sendok teh tadi kurang lebih 1 sendok gula, 1 sendok teh gula ya, masukkan, dan juga 1/4 sendok teh garam, lalu diaduk sampai rata, baru diminumkan ke anak. Nah, untuk ininya dok, frekuensi pemberiannya sehari itu harus berapa sih minimal atau maksimalnya gitu? Oke, kalau misalkan untuk pada balita ini ya, biasanya kalau misalkan emang dia terlalu sering diarenya sampai kan definisinya lebih dari 3 kali ini ya, jadi sudah lebih dari 3 kali, nah yang keempat itu harus diusahakan langsung diganti dengan cairan yang tadi Oralit. Jadi bagusnya sih Oralit itu sendiri diberikan setiap diare. Ya, jadi kalau misalnya dia diare keempat, kasih lagi Oralit. Tapi dosisnya emang berbeda-beda. Kalau misalkan balita, ya kita tidak perlu bikinnya mah tetap takarannya 200 cc, 1 sendok teh gula dan 1/4 sendok teh garam. Tapi nanti diberikannya tidak usah full 200 cc. Oke, tapi takarannya tetap sama, tapi diberikannya setengah dulu aja kalau misalnya ternyata bayinya masih di bawah 2 tahun. Jadi kalau misalnya udah 5 tahun sih udah bisa dosis full 200 cc dikasih setiap
dia diare. Kalau misalkan lebih dari 200 cc nih nggak apa-apa dok, dikasih si oralitnya Nggak apa-apa. sehari. Nggak apa-apa. Oh, Nggak nggak apa-apa. ada 200 cc itu maksimal 200 cc itu bukan satu hari teh. 200 cc sendiri dia untuk mengganti cairan setiap diare. Setiap diare diganti cairannya pakai oralit tadi. Jadi kalau misalnya ada yang tadi saya bilang sudah ada kemasan sih sebenarnya nggak usah bikin ribet-ribet ya. Jadi begitu siapkan air aja 200 cc matang, masukkan saset oralit yang sudah dijual di pasaran, sebenarnya udah banyak merek dagangnya seperti itu. Makanya mending ini dok ya, apa sih, sedia di Siap rumah sedia gitu. Ya, betul. siap Jadi sedia kalau di suatu saat buat anak kita gitu. anak kita diare, ya kita sudah sedia oralit. Jadi nggak perlu ribet-ribet bikin yang tadi takaran-takarannya. Iya betul. Nah kalau misalkan untuk yang dihindari buat mencegah diare pada balita apa aja sih dok? Mencegahnya Untuk gitu. mencegahnya ya kemudian tadi sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi sih ya. Mencegah diare ya berarti kan tadi sudah jelas juga di awal untuk menjaga higienitas. Ya berarti Paling utama kebalikan ya, dok, ya, betul itu. ya berarti kalau misalkan mau makan balita ya otomatis kita cuci dulu tangannya. Takutnya kan balita udah bisa megang-megang makanan, nyomot-nyomot makanan buat ke mulut kan ya. Kita cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangannya anak kita sampai bersih ya. Lalu juga tadi siapkan makanannya sampai matang. Lalu juga tudung saji tutup tadi makanan ya. Terus yang pastinya ini kadang-kadang ada beberapa ibu yang abai. Kalau misalkan ASI kan dia eksklusif tuh biasanya 6 bulan ya, eksklusif ya itu ya. Nah sedangkan kalau di bawah 6 bulan itu sendiri kan tidak boleh diberikan makanan pendamping, jangan dulu kan ya. Hanya full ASI selama 6 bulan. Nah ada beberapa ibu yang gak sabar nih teh. Jadi ada yang misalkan dia sebelum 6 bulan selain ASI dia udah kasih kue atau dia udah kasih apa. Nah kalau bayi 6 bulan udah dikasih makanan pendamping ASI, otomatis ususnya nggak kuat. Itu juga bisa menjadi penyebab terjadinya diare. Bisa. Jadi nggak cocok tuh ususnya. Kalau ususnya cuma bisa menerima ASI, tiba-tiba dia usia 4 bulan 5 bulan sama ibunya iseng ngasih kue misalkan atau ngasih bubur atau ngasih apa. Ya itu yang kadang-kadang ususnya nggak kuat, otomatis terjadi gangguan pencernaan, jadinya diare kayak gitu. Jadi harus perhatikan juga tuh makanan-makanannya kayak gitu. Nah ini dok, kalau misalkan nih kita udah ngasih oralit di rumah, misalkan udah maksimal kita ya di rumah, cuman kadang kan ada yang diare itu makin parah. Makin gitu, dok. parah. Ya, nah tanda-tandanya apa sih dok kalau untuk misalkan diare harus dibawa ke fasilitas kesehatan gitu? Oke ya, kalau misalkan ibu-ibu bapak nih misalkan anaknya mengalami diare gitu ya. Kalau misalnya ini sudah dikasih oralit tapi kok masih belum gitu belum dong. berhenti gitu ya diarenya. Nah yang pasti kita harus mengenali tanda-tanda dehidrasi ya, karena kenapa? Komplikasi dari diare ini sendiri, komplikasi itu kan berarti yang sudah akhir ya, sudah parah, berarti ya kalau diarenya sudah kronis, sudah lama, sudah sering terlalu banyak, itu menjadi komplikasi. Nah komplikasi ini sendiri dehidrasi. Nah definisi dehidrasi itu apa? Itu merupakan kekurangan cairan elektrolit dalam tubuh. Ya kan, sedangkan kan sudah pernah dijelaskan mungkin ya, kalau misalkan tubuh kita sendiri kan konsistensinya paling banyak air ya. Nah sedangkan kalau misalnya terlalu sering diare, banyak air yang terbuang, otomatis kan kita jadi kekurangan cairan tuh, nggak ada supply ke otak, nggak ada supply ke organ-organ tubuh lain. Nah kita harus mengganti cairannya kayak gitu. Nah untuk itu kita harus mengenali tanda-tanda dehidrasi. Nah apa sih tanda dehidrasi kalau pada balita? Yang pertama kita lihat ubun-ubun terlebih dahulu dari atas. Ubun-ubunnya, betul. Kalau ubun-ubun kan biasanya kalau apalagi bayi yang di bawah 1 tahun masih kadang-kadang ubun-ubunnya masih apa ya, betul, sampai 6 bulan itu masih berat. Nah kita lihat apakah dia cekung atau tidak. Cekung biasanya bahasa Sundanya mah dekok mungkin ya, dekok ke dalam seperti itu. Jadi kalau misalkan lihat di laba nih ubun-ubunnya, kalau misalkan masih normal biasanya masih mulus tuh cembung. Sedangkan kalau tanda dehidrasi awal biasanya dia udah mulai dekok atau cekung ke dalam, seperti itu tanda-tanda awal. Itu dari ubun-ubun. Selain ubun-ubun apalagi kita lihat dari matanya. Kalau kata orang Sunda matanya biasanya celong mungkin ya. Pernah dengar juga celong itu maksudnya kayak pucat, terus kelopak mata bawahnya masuk cekung ke dalam. Nah seperti itu. Lalu kalau misalkan kalau sudah parah, biasanya dia anaknya kan nangis ya kalau misalnya tanda awal. Nah kalau misalnya dehidrasinya sudah berat, kadang-kadang nangisnya sendiri sudah tanpa air mata teh. Kadang-kadang ibu-ibu gini dok, apa ya kalau misalkan anak nggak nangis teh ya udah berarti sembuh bener gitu ya, kadang gitu kan. Padahal itu kalau misalnya ya, dok, betul ya, salah gitu yang harus kita koreksi gitu ya. Kalau misalnya anak masih nangisnya nangis kejar, itu masih dehidrasi ringan sedang. Berarti ya. lebih bagus masih nangis, karena dia masih ada tenaga betul. Sedangkan kalau misalnya dia udah gak nangis, udah colong tadi saya bilang ya, cekung, dia udah nggak air mataan gitu ya, itu kan berarti udah tanda dehidrasi yang berat itu yang jadi kalau dia nangis tapi air matanya nggak keluar ya, dia malah atau bahkan dia malah cenderung
tidak sadarkan diri, maksudnya tidak nangis, tidak apa, malah lemas. Nah itu udah tanda dehidrasi berat. Selain itu, selain dari tadi mata, yang paling dilihat juga kita bisa lihat bagian perutnya bayi. Kita angkat aja, buka bajunya, kita cubit aja ibu-ibu, kita cubit perut anak kita. Kalau misalkan nanti si kulit ini sendiri kembalinya dengan cepat, ya itu berarti dia belum ada tanda dehidrasi, ya. Jadi nama istilah medisnya itu skin turgor. Jadi kalau misalkan dia pas ketika dicubit kembalinya cepet nih, berarti dia masih aman, belum ada tanda dehidrasi. Sedangkan kalau bisa dicubit kembalinya lama banget, nah itu berarti udah skin turgornya lambat. Itu udah tanda dehidrasi yang berat, yang harus segera mungkin dibawa ke rumah sakit. Apalagi tadi paling akhir tuh kalau misalnya anaknya benar-benar sudah tidak sadarkan diri, itu mah wajib aja jangan sampai didiamkan di rumah. Seperti itu. Nah, setelah sampai di fasilitas kesehatan tadi, ketika ada tanda dehidrasi, biasanya dokter akan memeriksa terlebih dahulu tuh yang tadi sudah saya jelaskan, dari mulai mata, tadi ubun-ubun, ataupun tadi yang tadi skin turgor. Nah, biasanya pada saat pulang akan diberikan terlaksana 5 lintas diare. Apa aja tuh? 5 lintas diare sendiri merupakan program pemerintah yang tadi mungkin sudah disinggung juga oleh Teh Dewi sebelumnya, ya. Dimana biasanya yang pertama mengganti cairan. Jadi dokter akan memberikan terapi cairan, ya, bisa tergantung derajat dehidrasi. Kalau masih ringan sedang masih bisa dengan oralit tadi, ya, oralit, ya, bisa ada oralit kemasan yang nanti akan disediakan di puskesmas, juga ada oralit kemasan. Ataupun kalau misalkan pahit-pahitnya sudah terjadi dehidrasi berat, biasanya mengganti cairannya harus diinfus, biasanya harus diinfus, ya berarti anak tersebut harus dirawat inap, seperti itu. Lalu selanjutnya, selain pemberian terapi cairan, selanjutnya kita berikan zinc. Nah, zinc ini sendiri fungsinya apa sih? Dia itu untuk melapisi lapisan usus. Kan tadi kalau sudah diare itu biasanya ada lecet, ya, ususnya, ya. Nah, kita mengobatinya dengan si zinc ini sendiri. Biasanya zinc ini sendiri diberikannya beda dosisnya, kurang dari usia 6 bulan atau bayinya lebih dari usia 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan bisa diberikan 10 mg 1 kali sehari selama 10 hari. Kalau misalnya lebih dari 6 bulan diberikannya 20 mg, ya, 1 kali sehari selama 10 hari. Jadi harus 10 hari betul-betul tuh, kayak antibiotik harus habis. Nah, lalu selanjutnya selain pemberian zinc, jangan lupa memberikan antibiotik. Tapi antibiotik ini sendiri jangan langsung diberikan, ya ibu-ibu. Jangan sampai anak diare hari ke-1 hari ke-2 langsung dikasih antibiotik, jangan. Karena saya bilang bisa aja diare sendiri penyebabnya virus. Kalau virus kan nggak perlu antibiotik tuh, ya, seperti itu. Jadi antibiotik sendiri hanya pada indikasi-indikasi khusus. Kalau misalkan anaknya diarenya lendir atau ada darahnya di sentri, ya, atau misalkan anaknya ini sendiri misalkan dia kolera itu yang seperti BAB-nya cairan beras, seperti cucian beras gitu, ya, itu harus diberikan antibiotik. Lalu selanjutnya kita juga harus edukasi tadi tentang dehidrasi kepada orang tua, dan juga jangan lupa selain pemberian orali tadi, jangan lupa kalau misalnya bayinya masih ASI atau masih susu formula, diberikannya menjadi lebih sering. Seperti itu. Jadi tetap harus makanan, kalau misalnya makan pendamping ASI kalau di atas 6 bulan tadi, ya, tetap harus diberikan, kalau bisa lebih sering untuk mengganti cairan yang tadi sudah hilang. Seperti itu, Teh Dewi. Nah, teman-teman Jawa Kateng, sekian ya bincang-bincang kita hari ini. Dok, makasih loh. Makasih banyak juga, sama-sama. Oke, iya. Buat teman-teman Jawa Kateng nih, dimanapun kalian berada, jangan lupa ya like, comment, and subscribe akun kita. Kalau misalkan ada yang tanya ini tentang masalah kesehatan, langsung aja DM atau komen di IG kita di @pkmkateng, ya dok, ya. Betul sekali. Oke, teman-teman, terima kasih ya. Kita pamit ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.